Situasi atau suasana terkini di dalam Masjid Fajrul Islam. Cukup banyak sekali yang juga turut mengangkut atau mengantarkan jenazah. Bisa dibayangkan cukup banyak sekali doa dan juga masih juga mengatur bagaimana tadi sudah dibawa jenazah dari Kiai Haji Zainuddin MZ untuk kemudian menuju ke tempat peristirahatan, memberikan semangat untuk Indonesia khususnya. Yang Anda bisa lihat sudah keluar dari dalam Masjid Fajrul Islam jenazah dari Zainuddin MZ yang dipanggul oleh banyak sekali pelayat.
banyak sekali pelayat yang mencoba untuk menyentuh atau ingin menyentuh keranda dari jenazah Kiai Haji Zainuddin MZ untuk terakhir kalinya sebelum almarhum diistirahatkan di tempat terakhirnya.
Oh enggak, ya itu kebanyakan. Iya. Para hadirin sekalian, mohon tidak dorong-dorongan dari fisik. Kita sama-sama nanti mengikuti dari acara pemakaman lagu guru kita buat ya di sini. Nanya gue pas sama gue iya tahu ya gue kagak tahu sih Supaya tenang semuanya, kita akan melaksanakan acara. Jadi mohon Bapak, Ibu sekalian. Zainuddin MZ. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi mendapatkan informasi wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ pukul berapa? Tadi jam 9 atau jam 10 kurang lebih mendengar berita itu. Iya, saya langsung ke sini. Kalau Bang Haji melihat sejauh ini Kiai Haji Zainuddin MZ itu sosoknya seperti apa? Saya rasa Indonesia ini nggak punya lagi ya, figur seperti Zainuddin. Beliau adalah seorang ulama, seorang mubalik yang pejuang, yang tidak hanya dicintai oleh umat Islam, bahkan dicintai oleh seluruh umat non-Muslim. Suka kepada beliau, cinta kepada beliau. Inilah kelebihan beliau. Betul-betul beliau ini dakwah Islam, namun orientasi mempersatukan bukan hanya umat Islam tapi juga bangsa Indonesia ini. Seberapa dekat Haji Romai Rama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ? Saya teramat sangat dekat dengan beliau. Sering kita pergi tabligh bersama-sama dengan yang namanya nada dan dakwah itu artinya Zainuddin dan Roma. Dan nadanya Roma, dakwahnya Zainuddin MZ gitu. Jadi kebersamaan kita dalam dunia dakwah ini luar biasa, sangat erat sekali. Suka dukanya kita sering tertawa bersama, nangis bersama gitu di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Ada kesan yang sampai sejauh ini masih terus melekat terkait dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak? Terlepas dari kelemahan beliau sebagai manusia, ada kelebihan beliau yang nggak kita miliki. Beliau adalah satu sosok yang tidak pernah marah dan satu sosok yang mencintai lawan-lawannya.
Jadi ini sulit dicari akhlak seperti ini. Itu salah satu kelebihan beliau saya rasa. Mungkin ada kesan pernah berdakwah bersama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh ya, seringkali saya dakwah hampir keliling Indonesia bersama beliau. Itulah suka dukanya kita bercanda bersama, tertawa bersama. Kadang-kadang kita juga menangis bersama, memikirkan umat ini bagaimana seperti itu. Dan di samping saya juga sudah ada Habib Ahmad Al-Hafsi. Bisa disampaikan juga Habib, sejauh ini kalau Habib sendiri melihat Kiai Haji Zainuddin MZ itu seperti apa? Yang pertama adalah saat ini Indonesia sedang berduka karena kehilangan sosok seorang ulama yang bisa hadir di hati setiap umat, baik dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Beliau ini adalah ulama yang memiliki tata bahasa yang paling indah. Kemudian sangat langka sekali kita menemukan ulama yang seperti, dan saya sangat berkesan sekali dengan beliau. Dan beliau adalah orang yang membuat saya cinta dengan dakwah, karena ketika itu saya termasuk orang yang dari kecil sangat mengidolakan beliau. Dan ada satu kalimat joke yang pernah saya dengar dari beliau ketika itu, saya sudah capek masuk ke daerah yang 6 jam, 12 jam naik mobil. Saya punya cita-cita, katanya Ustadz, coba kalau seandainya ulama itu difasilitasi helikopter. Jangan cuma pejabat, ya, para koruptor yang harus dijemput dengan helikopter. Lihat dong, ulama harus masuk ke dalam-dalam, ke tempat kantong-kantong yang membutuhkan perhatian agama. Coba ada helikopternya difasilitasi. Sampai ke sana beliau berpikir, kalau seandainya saya punya helikopter, katanya, ya. Ada pesan-pesan yang sejauh ini sudah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ dan masih melekat di benak Habib? Ya, salah satunya seperti itu. Beliau pernah berkata, kalau seandainya saya bisa beli helikopter, katanya, helikopter ini nanti saya mau pakaikan buat dakwah, buat para ulama, para ustadz, biar masuk ke kampung-kampungnya gampang. Jadi tidak ada alasan untuk menolak, mau dipanggil dimanapun. Jadi sekali lagi, Indonesia saat ini kita sedang berduka karena Kiai Haji Zainuddin bukan hanya dicintai di kalangan muslim, tapi ya non-muslim pun amat sangat mencintai beliau. Dan tadi juga saya melihat ada beberapa karangan bunga yang sudah tiba di rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Di antaranya adalah karangan bunga dari Gubernur Fauzi Bowo. Dan saat ini pemirsa, kami juga masih menunggu konfirmasi, mengingat masih ada berita atau informasi yang tentunya masih belum bisa dikonfirmasi secara pasti. Apakah nantinya memang dari RI 1 atau dari Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, bahkan Presiden Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono, apakah nantinya memang benar akan turut tiba untuk mengikuti prosesi pemakaman dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Konon sudah banyak sekali kerabat dan juga ulama yang mulai berdatangan sehingga harus mengantri untuk masuk ke rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ untuk turut melihat atau turut berbincang-bincang dengan keluarga dan menyampaikan bela sungkawa mereka atas wafatnya Kiai Haji Zainuddin MZ kepada pihak keluarga. Dan saya itu juga tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, Balkis, bahwa beberapa ulama yang menjadi kerabat dan juga kawan dari Zainuddin memang menyebutkan bahwa Kiai Haji Zainuddin MZ merupakan sosok yang cerdas, cendekiawan, dan juga cukup santun dan dianggap tidak pernah marah, sehingga dia cukup disegani oleh sejumlah kalangan, khususnya dari kaum ulama yang sekaligus kerabat dan juga kawan dekatnya. Dan tentunya tidak perlu saya menyampaikan terlalu banyak. Di sini Anda bisa saksikan sendiri, pemirsa, bahwa banyaknya orang-orang yang melayat Kiai Haji Zainuddin MZ ini, dan mungkin jumlahnya lebih dari 200-an dan bahkan mungkin hampir 500 orang memadati rumah duka dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan bahkan Anda bisa lihat sendiri saat ini, pemirsa, bahwa ada satu jalan atau akses tersendiri yang harus dibentuk oleh pihak pengamanan khusus dari TNI Angkatan Darat agar jenazah Kiai Haji Zainuddin MZ bisa
masuk ke liang lahat yang lokasinya di samping Masjid Fajrul Imam ini dengan mudah, mengingat banyaknya sekali ulama dan juga penggemar berikut murid dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang nantinya turut ikut melayat di sini. Balkis. Iya, Meta, kita juga sudah melihat ini ada istri dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Hajah Kholilah, yang juga sudah mendekat ke titik atau liang lahat tempat peristirahatan terakhir dari Kiai Haji Zainuddin MZ dengan cukup lemas harus dibopong begitu oleh beberapa kerabat untuk kemudian diposisikan untuk ikut mengantarkan suami tercinta ke peristirahatan terakhir. Meta, kalau Anda bisa tadi informasikan juga bahwa ada kemungkinan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Budiono ini akan datang juga. Kalau dilihat dari padatnya pelayat, akan kemungkinan cukup sulit, Meta, ya, untuk kemudian mengikuti proses pemakaman. Mungkin setelahnya baru bisa memberikan ucapan bela sungkawa.